Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia materi kelas 9 tentang teks laporan percobaan bersama saya, Bu Wulan Widari Endah, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Cilegon. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang disimak dan dibaca. Sedangkan materi dasarnya adalah struktur teks laporan percobaan. Nah, lalu ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan ini akan Ibu buat di video berikutnya. Baik, kita mulai dari struktur teks laporan percobaan atau bagian-bagiannya. Di dalam teks yang disebut dengan teks laporan tentang suatu percobaan, itu ada bagiannya, yaitu bagian pentingnya, yaitu bagian judul dan tujuan. Nah, di tujuan ini, apa sih yang ingin dicari oleh si peneliti atau yang melakukan percobaan? Nah, lalu tujuan ini akan dapat tercapai dengan tahapan yang berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Seperti apa dan bagaimana teorinya untuk menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu juga ada alat dan bahan seperti apa dan bagaimana alat-alatnya. Berikutnya, nomor 4, langkah-langkahnya. Bagaimana cara melakukan eksperimen atau percobaan tersebut. Tahapannya, step by step-nya. Lalu nomor 5 ada hasil atau pembahasannya. Nah, setelah dilakukan percobaan dengan objek yang dilihat atau yang diamati, peneliti akan membahas apa sih hasil yang diperoleh. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana dari penelitian tersebut. Nah, tentu saja dalam melakukan penelitian, kesimpulan diambil di akhir atau disebut sebagai kesimpulan yang induktif gitu, penalarannya induktif. Jadi berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, eksperimen, lalu disimpulkan bagaimana hasilnya. Nah, lalu Ibu juga mengambil contoh teks laporan percobaan yang ada di sumber buku Ibu di rumah, yaitu buku Quadra. Nah, di sini judulnya Laporan Praktikum Biologi, Uji Zat Adiktif pada Makanan dan Minuman. Nah, tujuannya dengan kata kerja aktif ya, mengetahui beberapa makanan atau minuman yang dicurigai mengandung zat adiktif. Nah, di poin yang kedua tuh landasan teori dijelaskan bahwa makanan pokok itu mengandung zat karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, lalu dijelaskan pula apa itu zat adiktif secara teori, menurut undang-undang, dan bagaimana caranya kita mengetahui suatu bahan makanan tersebut mengandung zat adiktif atau tidak. Jadi zat yang menambah rasa, aroma, warna yang dapat menarik selera konsumen, dan biasanya itu pengawet, pewarna yang kurang baik. Lalu kita siapkan alat dan bahannya berdasarkan teori-teori yang ada. Misalnya untuk meneliti zat-zat adiktif, borak, formalin, dan lain sebagainya, kita butuh alat dan bahan. Misalnya ada mortal atau alu, lalu kita butuh tabung reaksi, gelas ukur, pipetnya, dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahannya kita tentu saja butuh bahan-bahan makanan yang akan kita ujinya. Bakso, sosis, mie instan, ikan asin, tahu, dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 4 itu cara kerjanya. Bagaimana sih kalau mau tes borak? Bagaimana sih mau melakukan tes formalin? Bagaimana sih kalau mau meneliti benzoat? Lalu di nomor 5 ada hasilnya. Ternyata bakso tidak ada boraksnya, sosis tidak ada. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ya, kalau di daerah kamu mungkin bakso atau lainnya mungkin ada.
Ya, jadi setiap yang dituliskan oleh si peneliti ini berdasarkan apa yang dia saksikan ketika dia melakukan penelitiannya. Lalu dia juga membahas dari hasil yang dia peroleh, dia paparkan lagi dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk penjelasan yang lebih rinci. Lalu disimpulkan pula bahwa misalnya makanan di daerahnya yang berdasarkan dia teliti, sampel-sampelnya tidak ada borak di dalam bakso dan lain sebagainya, tapi misalnya mengandung formalin di ikan asin dan lain sebagainya. Itu berdasarkan fakta yang ditemukan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya harus hati-hati misalnya ketika kita memilih bahan makanan. Baik anak-anak, dari apa yang Ibu paparkan itu yang hanya sedikit itu mungkin kalian ingin bertanya. Nah, kalian bisa bertanya lewat kanal YouTube ini, mungkin di deskripsi di bawahnya silahkan komentar dan bertanya. Lalu tentu saja untuk lebih memahami tentang struktur teks percobaan, Ibu menyiapkan satu teks contoh dari buku yang sama, sumber yang sama. Judulnya Cara Deteksi Borak dan Formalin dengan Tusuk Gigi dan Kunyit. Nah, silahkan kalian baca baik-baik teks ini, lalu tentukan struktur teksnya. Jangan lupa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di poin nomor 3. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentu saja tentang struktur teks percobaan, dan masih sedikit dan masih sangat dasar dan perlu banyak lagi tambahan referensi untuk membaca banyak contoh dan melihat langsung bagaimana percobaan atau eksperimen itu dilakukan lalu diproduksi menjadi sebuah teks. Nah, semua sumber pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Ibu ambil dari buku paket atau buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9, penerbitnya Quadra, ditulis oleh Putri, Amari, dan Indah. Silahkan yang penasaran baca lagi, cari lagi sumber pustaka ini. Baik anak-anak, cukup untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.